sampai mati nggak tuh HP, jangan sampai makan nggak tuh HP. So this health ini. Jadi kalau misalnya bermain HP sampai panas, itulah yang terjadi luar radiasi dari HP. Saya pertama kali misalnya bapak-bapak bertelepon dalam keadaan HP sedang panas, itu radiasi masuk ke dalam saluran bagian jaringan otak dan itu dapat memicu penyakit kanker otak seperti itu. Apalagi kalau misalnya bapak-bapak itu berterima telepon tapi sementara panas pun sudah ada di sana. Itu radiasinya sangatlah tinggi, jadi jangan dibiasakan ya bapak-bapak ya. Oke, yang ketiga ada dari makanan dan minuman yang mengandung karsinogen. Contohnya formalin, biasanya cuma jaga dada, terus saya awet-awet asal lumayan, atau saya awet-awet asal hewan-hewan yang dimuseumkan. Ini orang dapati di makanan. Yang kedua ada dari borak, biasanya itu orang temukan di bakso-bakso, sosis. Kemudian ini juga penguatan dan penguatan yang biasanya kita jaga dapat jajanan anak-anak. Maka dari itu tolong mesti perhatikan apa yang telah konsumsi, apa yang telah makan, apalagi untuk anak-anak dan cucu. Yang ketiga gaya hidup yang tidak sehat, kurang tidur, begadang, makan makanan yang tidak sehat, minum minuman yang manis, tambah dengan alkohol merokok. Sudah konten sudah dimulai yang tidak sehat dan berbahaya. Hal inilah yang dapat memicu penyakit kanker itu karena tidak menurunkan sel daya tahan tubuh kita, sehingga terjadinya penyakit kanker ini jadi dari orang seperti itu. Kemudian ada cara pengolahan makanan yang salah. Bapak-bapak di sini juga masak. Iya. Jaga masak. Biasa kalau jaga goreng-goreng itu pakai ininya berapa kali baru ganti? 2 kali. 2 kali. Ya benar sekali. Jangan sampai aku tuh terlalu babek makan goreng itu nanti ininya hitam. Karena di situ mengandung radikal bahaya yang sangat bebas. Kalau kita mau makanan saja yang diolah jadi sehat, malah jadi tak sehat karena kita pengolahan yang salah. Betul nggak? Nah, yang terakhir faktor dari virus. Biasanya ada virus papilloma yang berkembang pada sel kelamin dan akan menjadi penyakit kanker serviks, dan juga ada virus hepatitis B yang menyerang hati dan biasanya itu menyerang dan menjadi penyakit kanker hati. Orang masuk ke dalam kanker paru-paru. Ini dia gambar contoh kanker paru-paru. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan kanker paru-paru ini adalah penyakit kanker yang mengakibatkan bagian hati di Indonesia. Ini data tahun 2022. Lalu, siapa saja yang berisiko terkena penyakit kanker ini? Yaitu terjadi pada usia 40 tahun ke atas. Jadi memang dia tidak melakukan apa di kampung dia. Dia nanti mendapat dilakukan tahun 40 tahun ke atas dan sudah merasa penyakit dia. Jadi kalau misalnya bapak-bapak kontrol itu rokok dari sekarang, siap-siap bisa berisiko terkena penyakit ini. Nah, siapa saja berisiko sudah pasti merokok aktif. Ada ketawa ini. Yang bapak. Oh, bagus. Iya bapak. Tahankan. Yang kedua, merokok pasif. Walaupun dia tidak merokok, tapi kalau misalnya dia selalu terpapar dengan asam rokok, dia bisa terkena penyakit kanker paru-paru ini. Yang ketiga, dari polusi udara, dari asap kendaraan, asap pembakaran, industri, asap rokok, yang terus selalu jadi hirup-hirup, itu bikin sampai paru-paru rusak. Karena tolong tidak menghirup udara yang baik, udara yang bagus. Dan yang terakhir dari pekerjaan yang berhubungan dengan aspek, yang berhubungan dengan tambang, ya pabrik dan industri, petani dan lain-lain. Nah,
dia tidak menyebutkan gejala apapun. Dia ada gejala ketika penyakit kanker ini sudah ditangkap jauh dia, so parah. Dan itu disertai dengan gejala, baru disertai dengan darah, merasa kehabisan nafas dan nyeri pada bagian dada, kemudian kelelahan tanpa alasan saja. Di hari yang ada apa-apa maka kita lelah sekali kan? Nah, dan yang terakhir penurunan berat badan yang berat dan hilangnya nafsu makan. Nah, ini adalah contoh dari penyakit kanker paru-paru. Ini paru-paru susah, so tidak bisa dipakai. Jadi bagaimana kalau mau bulan? Kalau tidak ada jangan pakai saya. Nah, kita masuk pada kanker cervix ya. Ini biasanya teori menyerang wanita, tapi perlu kita sampaikan juga. Ini adalah yang normal ya bapak-bapak. Kanker cervix ini biasanya dia timbul pada bagian leher, pada bagian leher, dan juga pada bagian punggung perut. Wanita yang diidentifikasi dengan kanker pada bagian leher, yang pertama, wanita yang tidak setia atau wanita yang suka bergonta ganti pasangan. Yang kedua, wanita yang hubungan seksual terlalu dini di bawah umur, dan yang terakhir wanita yang tidak bisa menjaga kebersihan alat kelaminnya. Dan ini juga ada pada bagian terakhir wanita yang tidak pernah melahirkan, wanita yang menstruasi terlalu dini, wanita yang terlambat menopause atau yang 20 tahun, dan yang terakhir obesitas. Nah, ini pada bagian punggung perut, yaitu yang kami mengambil hamil dari 5 tahun, mengkonsumsi obat-obatan yang meningkatkan kesuburan dan tumbuhnya tumor di bagian dalam hidung atau di bagian dalam kandungan, yaitu miom dan kista. Bapak-bapak tahu perbedaan dengan kista atau dengan? Kalau miom itu berupa daging yang tumbuh pada bagian pada bagian hidung telur. Kalau kista biasanya itu lembut, itu cuma cairan dan nanah. Nah, ini adalah kanker setelah diangkat. Nah, ini adalah salah satu contoh pasien yang terkena atau memiliki kista ovario. DP ciri-ciri itu, DP badan semakin terus, terus DP perut itu semakin membesar seperti orang hamil. Nah, ini juga salah satu contoh pasien yang melakukan operasi pengangkatan kanker cervix atau kista ovario. Adanya bau yang tidak sedap, bau bisa diobati, dan tidak bisa dihilangkan, dan yang ketiga rasa sakit setiap melakukan aktivitas seksual. Yang keempat adalah masa haid yang sangat panjang, biasanya menjadi 1 bulan, dan yang terakhir jadinya adalah aktivitas pada bagian kelamin. Jadi bapak-bapak tanya baik pada istri, kalau misalnya ada 5 dari gejala ini, coba periksa, karena ini adalah gejala dari penyakit kanker cervix. Oke, kalau lanjut. Bagaimana cara mendeteksi penyakit kanker cervix ini? Ada 2 cara, yaitu pap smear dan juga inspeksi visual mata pada. Kalau pap smear ini biasanya dilakukan di klinik atau di rumah sakit yang hasilnya itu biasanya 2-3 minggu. Kalau misalnya di PA, jadi pemeriksaan itu bisa langsung di puskesmas dan langsung keluar hasilnya. Iya, pemeriksaan di PA. Dan dari informasi bahwa dari Yayasan Kesehatan Kanker telah memiliki program pencegahan bantuan bagi pasien kanker yang kurang mampu di Indonesia seperti obat-obatan dan juga sembako. Termasuk pada kanker payudara, kanker nomor yang menyerang pada wanita dan paru-paru. Tapi ini juga tidak seluruhnya menyerang pada wanita ya, Pak. Saya akan menjelaskan. Saya tunjukkan juga dokumentasi yang terjadi pada pria kanker payudara yang terjadi pada pria. Saya menurut saya menjelaskan kepada ini. Yang pertama, wanita yang terjadi perubahan berat badannya drastis
Yang kedua, adanya keluarga yang terkena adanya keluarga yang terkena penyakit payudara atau kanker paru. Dan yang terakhir, adanya ketidakseimbangan hormon atau faktor dari reproduksi. Dan misalnya dia mendapatkan kanker ini, menopause 10 tahun, dan lain sebagainya. Di dalam jenis kanker payudara ini, adanya benjolan pada bagian payudara. Yang kedua, adanya benjolan dan putih pada bagian payudara. Yang ketiga, rasa gatal yang sangat hebat di dalam payudara maupun di luar payudara, dan keluarnya cairan lain air susu. Nah, ini adalah salah satu dokumentasi kami dengan pasien kami. Ini dia yang saya bilang. Kanker payudara yang terjadi ini adalah pasien individu, saudara individu. Kenapa dia bisa kena kanker payudara, Bapak? Karena ada benturan yang hebat. Jadi dia silakan menonton. Untuk bagian payudara ini terbentur, terjadilah pembengkakan. Pembengkakan ini jadi tumor. Geser dia, jadilah tumor ganas. Jadi tumor ganas jadilah sel kanker. Ini dia. Ini terjadi pada bapak-bapak. Jadi bapak-bapak hati-hati kalau misalnya ada terbentur, diperiksa apakah ada benjolan atau tidak pada bagian payudara yang bapak-bapak juga ya. Nah, ini adalah kanker payudara yang sudah bernanah dan berdarah. Dan ini adalah kanker payudara yang sudah melakukan pengangkatan. Tapi perlu diingat, walaupun sudah melakukan pengangkatan, belum tentu itu sel kanker hilang total dulu. Kalau misalnya masih ada sel kanker yang meninggal, kontrol imunitas itu turun, bisa jadi sel kanker itu hidup kembali di tempat yang sama maupun pada bagian tubuh yang lain. Boleh ini sampai sini paham ini? Oke, kita lanjut ya. Nah, bagaimana cara mendeteksi kanker payudara ini? Yang pertama yang yaitu melakukan mamografi dan stimulasi sadari. Nah, mamografi ini dilakukan di rumah sakit dengan cara payudara itu dijepit dan dipotret dengan selnya di dalam payudara. Ini contohnya. Nah, ini adalah hasil dari mamografi dari hasil dari potretan mamografi tadi. Kalau payudara sudah payudara normal, ini tidak ada apa-apa. Kalau misalnya payudara yang sudah keluar, dia ada benjolan ini. Tapi baru benjolan. Kalau saya ditinggalkan, dia sudah sabar. Ini. Nah, kalau skema sadar ini bisa melakukan kiri dan kiri. Bagusnya pada saat mandi, bapak-bapak. Untuk penyebab mandi, kalau bapak ragu pada bagian payudara, apakah ada benjolan yang besar. Jangan baru pada bagian siang. Kalau misalnya ada benjolan di situ, tempat penjaga telah meningkat. Benjolan. Jadi dicek ya, dengan dia kalau misalnya ada benjolan. Nah, dari informasi, kami dari Yayasan Kanker itu sudah pernah melakukan penyuluhan di berbagai instansi. Di antaranya ada Polres Manado, Dinas Sosial Sulawesi Utara, BPP Dinas Perhubungan, dan lain sebagainya. Di yayasan kami juga memiliki program yaitu Rumah Bahagia Pasien. Ini masih ada di Makassar. Jadi Rumah Bahagia Pasien ini orang berbuat kepada pasien kanker yang tertentu dan kami fasilitasi dengan makanan, tempat tinggal, dan konsultasi rumah sakit untuk pengobatan secara gratis. Tujuannya ya supaya pasien merasa aman dan merasa nyaman dan juga memiliki percaya diri untuk melawan penyakitnya. Insya Allah juga kami juga akan merealisasikan ini di Kota Manado secepatnya. Tapi untuk saat ini masih ada di Kota Makassar. Biasanya kalau misalnya orang tidak masuk kerja atau cuti, uang uangnya itu langsung ke
bahagia pasien. Yang dari luar. Yang pertama, lakukan pola makan yang sehat dan teratur. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang tinggi serat, buah dan sayur. Yang ketiga, menghindari makanan yang berlemak tinggi. Yang keempat, hindari makanan yang mengandung zat karsinogen atau zat pengawet. Dan yang terakhir, melakukan olahraga. Saya ingin bertanya nih, biasanya dari bapak-bapak, dari 5 hal yang saya sampaikan tadi mencegah darurat, biasanya yang poin berapa yang bapak rasa susah merealisasikan? Ada lakukan olahraga, makanan yang berserat tinggi. Ada poin berapa? Oh, pengawet. Bisa mengukurnya kayak jajan-jajan dari Biasanya orang punya sesuatu keinginan kan, jadi tidak bisa menggunakan makanan yang tidak berserat tinggi. Karena orang-orang jadi katanya iya lagi. Iya kan Bapak, apalagi kalau tidak ditambah banyak makanan yang selalu pakai pengawet. Kebanyakan tanpa gitu makanan. Belum mau jual kan? Ya benar sekali. Tapi tidak apa-apa. Kalau misalnya pencegahan dari luar